bagian aplikasi saja. Bahkan aplikasi ini kalau ditutup ya nggak ada. Beda dengan ini. Ya ditutup ya jadi handphone seperti biasa. Anda buka yang lain ya keluar yang lain, gitu kan? Kalau Anda tutup ya selesai. Jadi hukum bawa handphone itu beda dengan hukum bawa mushaf. Kenapa? Karena saat ditutup sudah nggak ada mushafnya. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yagtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, baik insyaallah kami pun mau jawab. Untuk belajar melalui mushaf Al-Quran dengan aplikasi mobile, apakah ada perbedaan atau boleh saja pilih belajar lewat mushaf Al-Quran atau aplikasi mobile? Bagaimana keutamaannya? Terima kasih Ustaz, mohon dijawab. Semoga Ustaz selalu diberkahi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda diberikan lebih baik dari apa yang Anda doakan kepada saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Sesungguhnya pertanyaan ini pernah juga kami uraikan teman-teman sekalian. Saya mau ambil contoh begini. Ini mushaf. Ingat ya. Mushaf ini. Mushaf Al-Akhyar. Mushaf ini apa yang disebut dengan mushaf? Mushaf Al-Quran yaitu ya, mushaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuliskan dalam lembaran yang terletak di antara dua jilid seperti ini. Jadi isinya Al-Qur'an semua. Ya, isinya Al-Qur'an semua dituliskan. Karena di dalamnya ada firman Allah, maka hati-hati. Kita memposisikannya pun tidak boleh sembarangan. Karena ini wujudnya sudah mushaf Al-Qur'an, dituliskan mushaf Al-Qur'an. Kalau ada terjemahnya, maka ditambahkan terjemah, ya kan? Kalau ada tafsir ini seperti tafsir perkata nih. Ini alhamdulillah ini kami cetak, kami bagikan gratis gitu kan dalam program untuk tebar Quran ya. Nanti kapan lagi kalau ada lagi kami sampaikan. Sekarang kita sedang fokus untuk yang murajaah dan metode at-taisir. Nah, ini ada seperti kita tuliskan mushaf perkata misalnya, seperti terjemah perkata. Nah, ini dalamnya firman Allah. Maka cara kita berinteraksi pun beda karena ini khusus mushaf, khusus untuk Al-Qur'an. Di ini nggak ada hal-hal lain. Ya, mohon maaf di sini nggak ada informasi hotline misalnya, nomor-nomor penting. Ya, di sini kita temukan misal saja ini nomor pemadam kebakaran di mana, nomor ambulan di mana, nggak ada. Ini semuanya yang ada indeks Al-Quran semua firman Allah saja. Nah, jadi memperlakukan ini pun ini nggak boleh sembarangan, ditempatkan di tempat yang terbaik, ya. Kemudian dicek debu kita bersihkan, dibaca, diibadah, itu punya nilai ibadah di dalamnya. Nah, terus nggak boleh dibawa di tempat-tempat yang maaf ya kotor misalnya, nggak boleh sengaja dibawa ke toilet, gitu kan? Hati-hati tuh. Membaca yang biasa-biasa aja tidak disarankan. Karena itu mohon maaf ya yang ngaji Quran, keluarga Quran, apalagi yang dengan saya di sini di kajian Aqsa, jangan dibiasakan ya lama-lama di toilet, apalagi memfasilitasi dengan kegiatan lain. Ya, misalnya mohon maaf sekali nyimpen koran pagi ditaruh di toilet tuh kan sambil mengerjakan aktivitas di toilet sambil baca koran, yang sambil misalnya baca majalah dan sebagainya tidak. Ya, apalagi misalnya bawa mushaf mau sambil hafalan murojaah nggak bisa. Itu tempat yang kotor yang nggak boleh gitu kan. Tempat-tempat yang buruk juga ya, yang kira-kira banyak orang singgungan dengan dunia. Nah, itu nggak boleh kita menyengaja di situ. Sebenarnya ke pasar ya sambil nawar baca mushaf gitu, tidak seperti itu. Ya, ada tempatnya masing-masing. Maka ini punya nilai keutamaan yang tidak boleh diabaikan. Bahkan nggak boleh disimpan di tempat yang rendah. Ya, tempat yang hormat, tempat yang terhormat, yang tinggi. Nah, ini. Adapun aplikasi misalnya kayak yang melekat di handphone, kan? Teman-teman sekalian ada aplikasi misalnya di mushaf tertentu, boleh bawakan handphone saya, coba pinjam supaya bisa menunjukkan juga ya. Bismillah, kita ambil contoh ya, ini teman-teman di admin, jazakallahu khair. Terima kasih. Ya, kita lihat misalnya di sini ada aplikasi, bismillah. Coba mohon izin ya, sebentar. Kita contohkan dulu supaya kelihatan jelas. Nah, ini saya coba untuk menginstal untuk mengetahui ada apa aplikasi apa saja gitu kan di handphone. Nah, contoh misalnya ini ada aplikasi nih teman-teman sekalian. Ini kan ini mushaf, ini juga aplikasi Al-Quran. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita klik misalnya salah satunya seperti ini. Ya, nah, ini aplikasi. Yang tadi mushaf, yang ini aplikasi. Kalau namanya aplikasi jihaz, maka macam-macam berkumpul di sini. Ya, sebelum kalau kita buka ini mushaf. Ya, dalam bentuk aplikasi. Kalau kita buka begini nih, misal ini keluar, ya kan? Nah, ini bacaan, ini tulisan di firman Allah. Ya, ada di sini. Nah, cuman ini tidak menyendiri sebagai mushaf, tidak menyendiri sebagai bagian yang punya hukum mushaf, tidak. Karena dia melekat di barang lain lagi, ya. Jadi tidak seperti tadi, ini murni satu saja di sini mushaf. Ini tidak, dia melekat lagi di satu tempat lagi, yaitu di handphone. Ini bagian aplikasi saja. Bahkan aplikasi ini kalau ditutup ya nggak ada. Beda dengan ini. Ya, ditutup ya jadi handphone seperti biasa. Anda buka yang lain ya keluar yang lain, gitu kan? Kalau Anda tutup ya selesai. Jadi hukum bawa handphone itu beda dengan hukum bawa mushaf. Kenapa? Karena saat ditutup sudah nggak ada mushafnya. Yang tadi hanya gambar saja, sama aja ketika Anda bawa gambar, saya kan
ada namanya ikonnya gitu kan, atau misalnya ada gambaran ramz apa dalam bahasa Indonesia itu ya, semacam shortcutnya gitu, seperti itu untuk kita mendapatkan itu, mengakses. Nah, itu nggak ada masalah kalau itu bukan mushaf. Ketika tampil ada baru mushaf. Kalau ini tidak, ini aplikasi saja. Makanya ketika Anda bawa handphone kemanapun, hukumnya nggak sama dengan bawa mushaf. Ya, Anda bisa sakuin misalnya, Anda bisa tempatkan di bawah, tapi ketika Anda buka dan ada mushaf, ketika Anda akses itu, maka hukumnya Anda sama memperlakukan seperti Anda hukum membawa mushaf ya. Anda misalnya keutamaannya, Anda membaca dengan wudu, Anda menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Karena itu ketika Anda tanyakan di sini, bagaimana kalau saya mau menghafal, ada nggak belajar gitu? Boleh, silahkan. Ya, Anda bisa menggunakan mushaf ini dengan terbatas waktu, kesempatan, atau anda bawa handphone, silahkan ke kereta, buka, Anda belajar, menghafal dari sini, silahkan. Bahkan At-Taisir pun insya Allah aplikasi mushafnya ada di sini, storannya nanti bisa datang lewat aplikasi. Alhamdulillah, silahkan, gak ada masalah. Jadi bisa menghafal lewat ini, bisa menghafal juga lewat mushaf, atau bahkan mushaf yang sudah kita siapkan per lembar, tidak ada persoalan. Cuman cara menyikapinya, cara bersikap dengan itu semua ada perbedaan karena tidak sama. Ya, tidak sama. Di bandara misalnya, kalau Anda mau masuk ke kamar mandi kan tertentu, misalnya kita handphone bisa dibawa, tapi ini nggak bisa, harus tinggal di luar. Tetapkan ya, kalau handphone bisa kita bawa, kita bisa matikan dulu. Kalau dimatikan, selesai, nggak ada tampilan apapun di situ, nggak muncul ya, tampilan telepon, WhatsApp nggak muncul, tampilan untuk tadi perangkat mushafnya nggak muncul juga gitu. Jadi kita bisa selesaikan sehingga tidak ada kandungan apapun di situ. Jelas ya? Nah, Allah Ta'ala alam bissawab.